Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai kapasitor lab, yaitu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Praktikum Fisika Dasar S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 2 Universitas Tidar tahun 2019-2020. Urutan dari video yang kami buat, pertama, yaitu tujuan praktikum, kedua, tutorial praktikum, ketiga, hasil data, keempat, pembahasan, dan yang kelima, yaitu penutup. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Arsy MZ dengan NPM 1910303027. Yang kedua, Halim Lailia Ulfa dengan NPM 1910303048. Yang selanjutnya, Mila Afi Yunani dengan NPM 1910303041. Kemudian Uli Ismayati dengan NPM 1910303004 dan Vina Hanifah dengan NPM 1910303045. Nah, perkenalkan juga dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar kami, yaitu Bapak Siswanto, SPD, MPD. Yang pertama, tujuan praktikum. Kali ini, tujuan praktikum yang kita ambil adalah menganalisis nilai kapasitas, tegangan, dan muatan pada rangkaian kapasitornya yang disusun secara seri dan paralel. Selanjutnya, real problem yang kita ambil. Pada masa pandemi COVID-19 ini, semua orang kan dituntut untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Hal ini membuat Pak Ekso sulit untuk keluar rumah, padahal saat ini televisi di rumah Pak Ekso sedang rusak. Karena masa pandemi ini membuat semuanya ditutup, sehingga Pak Ekso memutuskan untuk memperbaikinya sendiri dengan mengganti kapasitor pada TV yang rusak tersebut. Dengan cara merangkai kapasitor yang ada di rumahnya untuk memperoleh nilai kapasitansi yang cocok untuk TV yang rusak tersebut, Pak Ekso merangkai dengan seri dan paralel. Setelah Pak Ekso merangkainya, Pak Ekso menguji coba apakah rangkaian kapasitornya ini layak atau tidak dengan cara menghitung dan menganalisis nilai kapasitas, tegangan, dan muatan pada kapasitornya, baik itu seri maupun paralel. Langkah-langkah praktikum kapasitor lab dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Kita menggunakan multiple capacitors dengan 2 kapasitor pada rangkaian seri. Kemudian, siapkan total capacitance, stored charge, dan voltmeter. Kapasitans berguna untuk pembacaan kapasitas kapasitor. Voltmeter berguna untuk pembacaan tegangan. Total capacitance berfungsi untuk pembacaan kapasitas total rangkaian, dan stored charge berfungsi untuk pembacaan muatan yang mengalir pada rangkaian. Cara kerjanya adalah: yang pertama, buatlah rangkaian kapasitor seri dengan 2 buah kapasitor, di mana besarnya kapasitor 1 yaitu 2 kali 10 pangkat 13 farad dan kapasitor 2 1 kali 10 pangkat 13 farad dengan cara mengatur pada tombol pengatur kapasitans. Kemudian,
Atur tegangan sumber sebesar 0,25 volt dengan cara menggeser tombol pada baterai di mana voltmeter dipasang pada kedua titik kapasitor. Selanjutnya, ukur tegangan yang mengalir pada kapasitor 1 dengan memasang voltmeter pada titik tersebut. Kemudian, ukur juga tegangan yang mengalir pada kapasitor 2 dengan memasang voltmeter pada titik tersebut. Setelah diukur kedua tegangan pada kapasitor, ukur muatan total dan kapasitas total yang tercatat pada alat ukur store charge dan total capacitance. Kemudian, ulangi langkah-langkah tadi dengan variasi tegangan sumber sebesar 0,5 volt, 1 volt, dan 1,25 volt. Setelah percobaan pada rangkaian seri, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada rangkaian paralel dengan menggunakan dua kapasitor. Selanjutnya, siapkan juga total capacitance, store charge, dan voltmeter untuk mengukur ketiga komponen tersebut sama seperti tadi. Cara kerja yang pertama adalah buatlah rangkaian kapasitor paralel dengan dua buah kapasitor di mana besarnya kapasitor pertama 2 kali 10 pangkat min 13 farad dan kapasitor 2 1,10 pangkat min 13 farad dengan cara mengatur pada tombol pengatur kapasitans. Selanjutnya, atur tegangan sumber sebesar 0,25 volt dengan cara menggeser tombol pada baterai di mana voltmeter dipasang pada titik tersebut. Setelah memasukkan sumber tegangan, kemudian ukur tegangan yang mengalir pada kapasitor pertama dengan memasang voltmeter pada kapasitor pertama. Ukur juga tegangan yang mengalir pada kapasitor kedua dengan memasang voltmeter pada titik tersebut. Setelah mengukur kedua tegangan, ukur muatan total dan kapasitas total yang tercatat pada alat ukur store charge dan total capacitance. Ulangi langkah-langkah percobaan tadi dengan menggunakan variasi tegangan sumber sebesar 0,5 volt, 1 volt, dan 1,25 volt. Setelah percobaan dilakukan, kemudian catatlah data pengamatan. Hasil data atau tabel pengamatan. Pada tabel 1 yaitu tabel hasil data kapasitor yang dirangkai secara seri untuk mendapatkan nilai kapasitansi, muatan, serta tegangan. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian pada tabel yang kedua yaitu tabel hasil data kapasitor yang dirangkai secara paralel yang juga digunakan untuk mencari nilai kapasitansi, muatan, serta tegangan dan kemudian didapatkan hasil sebagai berikut.
Jadi, berdasarkan data hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian kapasitor yang dirangkai secara seri maupun paralel, nilai kapasitansi yang diperoleh akan semakin besar. Semakin besar kapasitansinya, maka kapasitor akan dapat memberikan nilai muatan yang besar berdasarkan pemberian tegangan, di mana rangkaian paralel memiliki nilai muatan yang lebih besar daripada rangkaian seri, serta nilai kapasitas arus tergantung pada tegangan dan muatannya yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga berpengaruh pada rangkaian kapasitor tersebut. Serta cara tersebut lebih efektif untuk mengetahui dalam perbaikan sebuah alat dengan merangkai secara seri dan paralel. Hasilnya dapat dibandingkan mana kapasitor yang lebih besar dengan tegangan sumber yang sama, sehingga dapat memilih mana yang sesuai dengan yang diinginkan. Sekian video dari kami, kelompok 7 Praktikum Fisika Dasar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.